Adriana Jones ini lahir pada tanggal 18 Juni 1979 di Mansfield, Texas, Amerika Serikat. Ia lahir dari pasangan Linda dan Bill Jones. Si Adriana ini adalah anak tertua dari 3 bersaudara dengan 2 adik laki-laki nih teman-teman. Pada tahun 1995, Adriana adalah siswa kelas 2 di SMA Mansfield, Texas. Dan dia adalah siswa yang sangat cerdas. Adrian ini basicnya suka olahraga nih teman-teman. Jadi dia bergabung dengan tim sepak bola. Dan walaupun saat itu lututnya cedera pada bulan November, ia masih membantu lari lintas alamnya lolos ke tahap regional. Adriana bersemangat sekali mewakili sekolahnya dengan cara terbaik. Saat itu ia sangat menikmati kegiatan olahraga dan selalu membantu rekan satu timnya. Nah, di samping itu, ia pun bekerja paruh waktu di Golden Fried Chicken dan di lingkungan kerjanya, ia juga dapat mudah bekerja sama dengan karyawan lainnya. Nah, menurut penglihatan dari bosnya nih, si Adriana itu merupakan karyawan yang sangat cemerlang. Bosnya mengklaim bahwa kenapa Adriana ditaruhnya di kasir, karena dia tuh selalu bisa menjalin hubungan yang baik dengan customer dan selalu bisa membuat customer tersenyum. Setiap melayani pelanggannya, ia selalu memasang wajah ceria dan bahagia nih teman-teman. Dan setelah menerima pesanan seseorang, ia akan mengatakan hal-hal seperti, "Oke, maju ke jendela ke-99 untuk mengambil makananmu ya." Nah, hal itu tuh bisa selalu membuat pelanggannya tersenyum. Si Adriana ini suka banget menjadi pusat perhatian laki-laki nih. Ibunya aja menyatakan bahwa ia akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk perawatan wajahnya, halnya agar dia selalu terlihat cantik walaupun tidak memakai riasan. Orang tuanya Adriana menetapkan aturan ketat dalam kehidupan anak-anaknya pada saat di rumah, dan ayahnya juga sangat tegas terhadapnya. Saking tegasnya guys, jika Adriana ingin pergi ke bioskop, ayahnya selalu meminta tiket-tiket bioskop yang sudah ia beli itu sebagai bukti. Bahkan ayahnya tuh menutup jendela kamar tidurnya untuk mencegahnya menyelinap keluar di malam hari. Tetapi pada saat itu, beberapa bulan sebelum pembunuhan Adrian, orang tuanya memberi kelonggaran untuk memutuskan memberikan izin keluar rumah setelah jam 8 malam yang sebelumnya nih si Adrian tidak pernah dapatkan. Setelah lulus SMA, Adriana berencana untuk kuliah di Texas A&M University dengan jurusan analisis perilaku. Mungkin bisa dibilang jurusan ini adalah jurusan psikologi kali ya. Pada tanggal 3 Desember 1995 sekitar pukul 22.30, Adriana ditelepon oleh pacarnya yaitu Tracy Smith. Jadi di hari-hari sebelumnya biasanya ia selalu mempunyai jadwal untuk menelpon pacarnya sebelum jam 10 malam. Namun saat itu Adriana bersama keluarganya sedang pergi keluar kota. Jadi dia terlambat nih menelpon si Tracy. Singkat cerita, Adriana meminta izin kepada ibunya untuk begadang teman-teman, karena ia ingin teleponan sama pacarnya lebih lama. Dan ibunya menyetujui hal itu. Di sisi lain, ibunya Adriana suka sekali nguping anaknya teleponan sama pacarnya teman-teman. Pada saat itu ibunya menyatakan bahwa Adriana saat bersama pacarnya tingkah lakunya berubah. Ia menjadi ceria dan terdengar seperti sedang bersenang-senang. Tetapi kenapa setelah itu ia jauh lebih pendiam dengan orang yang ia ajak bicara saat ini? Jadi guys, setelah dia berbicara dengan pacarnya, 1 menit kemudian ia mengangkat sebuah panggilan telepon lagi. Setelah ia mematikannya, ibunya pun masuk ke kamar putrinya tersebut dan menanyakan siapa yang menelpon tadi. Si Adriana menjawab itu adalah David, teman jauhnya yang lagi kesal karena sesuatu. Lalu akhirnya ibunya pun pergi dan kembali lagi pada pukul 22.45 untuk mengucapkan selamat malam kepada putrinya yang tampak sedang gelisah. Pada tanggal 3 Desember 1995 sekitar pukul 7 pagi, Linda Jones dibangunkan sama putranya nih teman-teman. Dia nanyain keberadaan Adriana kemana, karena ia tidak ada di kamarnya. Adik laki-lakinya itu menyatakan bahwa pada saat tengah malam ia mendengar suara mesin mobil dan melihat sebuah truk pickup pergi begitu saja. Si Linda, ibunya Adriana, berasumsi
bahwa mungkin nih anaknya sedang berlari pagi sebelum berangkat sekolah. Karena hal itu sudah menjadi rutinitas setiap paginya si Adriana, Linda langsung masuk ke kamar putrinya. Namun ia menemukan sepatu larinya tuh ada di samping tempat tidurnya. Wah, berarti Adriana gak lari pagi dong. Dia langsung berpikir nih bahwa putrinya mungkin memang benar menyelinap keluar di saat tengah malam. Tapi biasanya kalau memang kejadian seperti itu, ia akan kembali lagi pada saat pagi hari. Setelah dicek ke sekolah, ternyata Adriana tidak hadir di sekolah pada hari itu. Linda pun panik, langsung menghubungi 911 untuk melaporkan kehilangan putrinya. Dan di satu sisi ia langsung mengecek buku alamat putrinya untuk mencari nomornya David, tapi sayangnya tidak ditemukan. Akhirnya Linda pun menelpon pelatih lari lintas alam putrinya hanya untuk menanyakan tentang David, apakah berada di tim yang sama dengan putrinya. Pelatih itu menyebutkan bahwa David Graham dan Adriana tidak berteman di timnya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Lalu pelatih langsung mengirim siswa lainnya untuk mencari David dan menanyakan tentang Adrian. Dan saat itu David pun terlihat bingung saat menjawab, dan ia berkata, "Tidak tahu kenapa harus saya yang melakukannya," ucap David. Nah, sekarang kita bahas tentang backgroundnya David Graham ya teman-teman. David Graham adalah seorang senior di tim lari lintas alam di sekolah menengah tempat Adriana sekolah. Polisi saat itu mewawancarai David, tapi mereka yakin dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya Adriana. Jadi mereka melewatkan tes poligraf. David juga seorang siswa berprestasi secara nasional. Dan Martin Frost, seorang anggota Kongres pada saat itu, sangat setuju dan mendukung penerimaannya di Akademi Angkatan Udara Amerika Serikat di Colorado Springs. Keesokan harinya pada tanggal 4 Desember 1995, pagi hari, seorang petani melihat jasad seorang wanita saat ia sedang berkendara. Pada awalnya petani tersebut menganggapnya sebagai leluconan seseorang, makanya ia hanya mengawasinya saja. Tidak lama kemudian ia menyadari bahwa tubuh itu tidak bergerak sama sekali. Lalu petani tersebut menghampiri dan ternyata memang tubuh itu adalah seorang wanita yang sudah tewas dengan adanya luka tembak pada bagian dahi dan pipi. Nah, pada saat itu juga si petani langsung menelpon polisi, dan saat itu juga lah diputuskan bahwa itu adalah mayat dari Adriana yang sedang menggunakan hoodie dan celana pendek tanpa sepatu. Menurut keterangan polisi nih, mereka memperkirakan waktu kematian sekitar jam 1 pagi pada malam sebelumnya. Menurut mereka tidak ada pelecehan seksual, tidak ada bukti adanya perlawanan di TKP, dan juga tidak adanya tanda-tanda di tubuhnya yang menunjukkan bahwa dia telah melakukan perlawanan atau pengikatan. Investigasi pun dilakukan dan mereka juga memeriksa rumah Adriana, tapi sayangnya tidak ada bukti pendobrakan paksa atau masuk dengan lewat jendela, yang keterangan bukti tersebut menunjukkan bahwa dia telah meninggalkan rumah tanpa paksaan. Lalu para petugas akhirnya pergi ke sekolah Adriana untuk mencari siswa yang memiliki mobil pick-up, dan sayangnya mereka tidak menemukannya. Polisi pun akhirnya memiliki daftar-daftar tersangka nih. Yang pertama yaitu Brian. Orang-orang yang kenal dekat dengan Adriana pun diselidiki oleh para petugas polisi, termasuk sang pacar yaitu Tracy, tetapi ibunya memiliki keyakinan terhadap David Graham. Pada saat itu Tracy mengatakan bahwa Adriana menerima panggilan telepon dari Brian yang satu sekolah dengannya, dan juga biasanya dia suka berkunjung secara mendadak ketika sedang bekerja di kereta bawah tanah. Tapi saat itu Brian memiliki alibi, yaitu dia sedang mabuk berat pada malam kejadian Adriana dibunuh. Karena polisi tidak percaya, maka dilakukanlah tes poligraf dan hasilnya ia lulus. Nah, kalau orang tuanya si Adriana, Bill dan Linda itu tetap dia mencurigai pacarnya yaitu Tracy Smith. Karena pada saat setelah kematian Adriana, si Tracy itu tidak pernah menghubungi keluarganya lagi. Akhirnya polisi pun melakukan tes poligraf juga terhadap Tracy dan hasilnya dia lulus juga.
Pada tahun 1996, dua taruna Akademi Angkatan Laut dari Annapolis, Maryland mengklaim bahwa teman sekamar mereka mengaku kepada mereka bahwa ia telah terlibat dalam pembunuhan. Awalnya mereka tidak percaya guys, karena tidak biasanya ada orang yang tiba-tiba mengaku kepada Anda telah terlibat pembunuhan. Diana Zamora adalah teman sekamar mereka. Dan dia pun memberitahu teman sekamarnya bahwa dia dan pacarnya yaitu David Graham telah membunuh Adriana Jones. Diana dan David bertemu pada saat mereka masih berusia 14 tahun dan mereka mulai berkencan pada tahun 1995 di saat mereka sudah dewasa. Mereka pun mengumumkan pertunangan mereka dan berencana untuk menikah pada tahun 2000. Diana bergabung dengan Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat dan pindah ke Annapolis, Maryland. Sementara David diterima di Akademi Angkatan Udara di Colorado Springs. Diana digambarkan sebagai sosok yang religius dan sangat menghargai keperawanannya. Dia juga ingin calon suaminya masih perawan seperti dirinya. Perjaka kali ya, mohon maaf. Semuanya berjalan baik bagi mereka sampai Diana memberitahu teman sekamarnya tentang apa yang telah dia lakukan bersama pacarnya. Dan dia sangat bangga dengan hal itu. Dia bahkan mengatakan betapa David mencintainya, bahwa dia akan melakukan apapun yang dia katakan, bahkan membunuh seseorang pun David akan menyanggupinya. Diana tidak pernah menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Singkat cerita, polisi dari Texas terbang ke Maryland untuk meminta keterangan Diana. Dan dia mengklaim bahwa ia cuma mengada-ngada dan dia hanya ingin terlihat keren di depan teman-temannya. Lalu polisi pun kembali ke Texas untuk melakukan penyelidikan mereka dan Akademi Angkatan Laut meminta Diana untuk mengambil cuti. Polisi kemudian terbang ke Colorado Springs dan memberitahu David tentang apa yang dilakukan Diana Zamora. Polisi kemudian bertanya kepada David mengapa dia mengarang cerita seperti itu. Dan David menjawab, saya tidak tahu, mungkin dia hanya bosan. Angkatan Udara pun memaksanya untuk mengikuti tes poligraf, namun dia gagal. Mereka menginterogasi David selama 2 hari dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak mengakui semuanya, David dan Diana akan menghadapi hukuman mati. Polisi memberitahu David bahwa jika dia menulis pengakuan, mereka akan mempertimbangkannya dan David akhirnya menulis pengakuan sepanjang 4,5 halaman tentang malam kematian Adriana. Jadi guys, menurut David semuanya berawal dan dimulai pada saat pertemuan regional di Lubbock, yaitu pada tanggal 4 November. Saat itu David mengantar Adriana pulang dan di dalam perjalanan mereka sempat berhenti di sebuah parkiran sekolah dasar. Lalu mereka berhubungan seks di tempat itu. Dan dia digambarkan sebagai hubungan yang singkat dan tidak ada harganya. Karena saat itu dia ingat kalau David itu sedang menjalani hubungan dengan Diana, dia merasa bersalah dan akhirnya mengaku kepada Diana apa yang terjadi malam itu. Karena mereka telah berjanji satu sama lain untuk menjaga keperawanan mereka sampai menikah. Setelah mendengar pengakuan David, Diana pun menjadi sangat marah dan akhirnya Diana dan David berhubungan badan satu sama lain meskipun mereka sudah berencana untuk menunggu sampai selesai menikah. Ya, aneh juga ya. Nah, menurut keterangan David, saat itu Diana berteriak dan meratap lalu menjatuhkan dirinya ke lantai, membenturkan kepalanya ke dinding dan kemudian Diana mulai memberitahu David bahwa dia harus membunuh Adriana. Dia ingin Adriana mati. David menyatakan bahwa ketika dia membunuh Adriana, dia tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Dia hanya ingin semata-mata untuk membahagiakan Diana. Pada tanggal 3 Desember 1995, David pun menelpon Adriana dan memberitahunya bahwa ia akan menjemputnya di luar rumah pada jam 1 pagi. Dan dia berpikir setelah menjemputnya dia akan mematahkan lehernya dan melemparkan tubuhnya ke dalam danau, membawa beban berat untuk diikatkan ke kakinya agar tenggelam ke bawah tanah. Selama perjalanan ke antah berantah, ternyata Diana berada di belakang mobil. Lalu kemudian Diana muncul dari belakang dan memukul kepala Adriana dengan barbel.
Adriana terkena pukulan di sisi kiri belakang kepalanya yang diyakini merupakan bagian luka terberat dari tengkoraknya. Dan untuk sampai korban jatuh dan tidak sadarkan diri dibutuhkan pukulan yang sangat-sangat keras. Dalam sebuah wawancara, David menyatakan bahwa mematahkan leher seseorang tidak sesederhana yang terlihat di film. Adriana akhirnya memanjat keluar dari jendela dan lari sejauh yang ia bisa sebelum terjatuh ke pagar kawat berduri. Diana memberitahu David bahwa mereka tidak bisa berhenti dan mereka harus menyelesaikan pekerjaannya, tetapi David menolak. David pun mendekati Adriana lalu mengeluarkan pistol dan tidak lama kemudian menembaknya 2 kali. Ketika mereka kembali ke mobil, David diduga mengatakan kepada Diana seperti ini, "Aku mencintaimu sayang, apakah kamu percaya padaku sekarang?" Entahlah, kita seharusnya tidak melakukan itu, atau aku tidak percaya kita melakukan itu, Diana menjawabnya. Berdasarkan keterangan yang dibuat olehnya, dia juga menceritakan versi ceritanya identik dengan apa yang ditulis David. 3 hari kemudian David pun ditangkap dan dibawa ke Texas, guys. Dia didakwa melakukan pembunuhan dan penculikan. Lalu orang tua Adriana menyatakan bahwa sudah terlalu banyak kematian di kehidupan mereka dan mereka tidak ingin melihat David dan Diana dihukum mati. Yang mereka inginkan hanyalah hukuman penjara seumur hidup untuk mereka. Pistol dan barber ditemukan di loteng orang tua David yang telah diinformasikan sendiri oleh mereka. Kemudian David mengatakan bahwa dia terpaksa mengakui. Mereka berdua diadili secara terpisah dan keduanya pun mengaku tidak bersalah. Sidang Diana dimulai di Fort Worth pada Januari 1998 dan sidang tersebut ditayangkan di Court TV. Christina Mason, sahabat Diana, menyatakan bahwa motifnya adalah hubungan seksual antara David dengan Adriana. Mereka lalu menghubungi teman David yaitu John Green Jr. yang menyatakan bahwa pada malam pembunuhan mereka berdua muncul di rumahnya dan David tampak tenang sambil menghibur Diana karena dia sedang menangis. Dan tidak lama kemudian mereka berdua tertidur di lantai. Diana memberitahu teman sekamarnya yaitu Jennifer Missionary. Dia menuduh Adriana adalah seorang gelandangan dan pelacur yang pantas mati. Mereka juga memiliki bukti fisik seperti pistol, barbel, dan darah Adriana di pintu penumpang mobil Diana. Pada saat persidangan, juri pun berunding selama 6 jam sebelum mengambil keputusan. Pada tanggal 17 Februari 1998, David dan Diana dinyatakan bersalah atas pembunuhan berat dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman 40 tahun. Jadi begitulah guys kasus pembunuhan yang terjadi pada Adriana Jones. Terima kasih telah menonton kasus ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum.